Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana Recording in innaka progress. wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mas Tio serta Bapak Ibu, Ayah Bunda, sahabat-sahabat jannah yang insya Allah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan yang menjawab hamdalah Allah berikan terus kasih sayang, rahmat, cinta dan karunia-Nya kepada kita semua. Karena orang-orang yang dia banyak mengucapkan alhamdulillah, bukan tidak mungkin kedudukannya akan mulia di hadapan Allah. Inna afdala ibadillahi yaumal qiyamah alhamdun. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah nanti di hari kiamat adalah alhamdun. Siapa itu alhamdun? Yaitu mereka hamba-hamba Allah yang banyak mengucapkan alhamdulillah. Dan alhamdulillah malam hari ini kita dapat bermuajahah di dalam sebuah aktivitas yang insya Allah Allahnya ridho, Allahnya memberikan rahmat kepada kita. Dan di antara rahmatnya adalah Allah kuatkan iman-iman kita di tengah kondisi yang hari ini sedang kita rasakan. Tidak baik-baik saja gitu ya. Sekarang ini lagi rame kalau kita antri mengisi BBM untuk kendaraan kita, itu antrinya lumayan gitu ya. Di waktu kapanpun gitu ya. Ini di Jakarta ya, nggak tahu kalau di daerah-daerah yang lain, karena malam hari ini ternyata bukan hanya sahabat-sahabat dari Jakarta aja nih ya. Boleh ya, informasi ini yang hadir dari mana aja kah? Tadi sudah ada yang tulis di kolom chat, ada dari mana nih ya? Samarinda hadir, kemudian Kudus, Lampung, Kepulauan Seribu, Banjarnegara, Aceh, Bunda Cut Arvina, Pematang Siantar, Bang Abdurrahman, ya, dari PD juga datang ya. Ini kalau bicara PD ini ada Bunda Jamilah ya bersama suami ya, yang alhamdulillah konsisten istiqomah juga ikut di Terus rangkaian kalau Ahmed. kemarin aneh lah, antum nggak disetting tuh jadi by speaker gitu loh. Waktu yang antum tinggal ke Kuningan. Nah, karena aneh malas ngepin-ngepin kan ada. Cek. Jadi ada Aceh antrian BBM Pak Busmarwan ya. Kuningan Jabar, Bungo Tebo Jambi Blora hadir, alhamdulillah. Pariaman, Rumpin, Purwokerto, Medan, alhamdulillah. Barakallahu fikum jami'an. Dan mudah-mudahan bukan hanya saja kondisinya sehat, tapi juga imannya sehat ya. Ayo Bunda, Bapak Ibu semua. Karena insya Allah malam hari ini kita ngobrol-ngobrol aja. Kalau mungkin yang sudah lebih dulu dikenal itu istilahnya ngopi.
ngobrol perkara iman ya. Jadi yang sudah bawa kopi boleh diseruput dulu ya. Tulang bawang hadir, kisaran juga ikut hadir ya. Alhamdulillah. Hadza min fadli Rabbi ya. Jazakumullah khair kepada sahabat-sahabat PPLC Jakarta yang menginisiasi rangkaian agenda kita malam hari ini bersama Pak Farij. Ya, ini nama kerennya ya, nama panggung. Kalau kita sering memanggilnya Mas Faris itu ya. Ternyata ini ada lebih namanya, lebih keren lagi, Pak Farij. Ya. Alhamdulillah Rumpin disebut. Wah ini insya Allah, pokoknya semangat. Kalau yang untuk yang baik, fastabikul khairat. Ya. Kemudian Makassar juga hadir, Alhamdulillah. Garut, Jabar juga hadir. Alhamdulillah menuju 200 nih ya. Dan iya nih, teman-teman semua, kalau fisik kita tadi Alhamdulillah, jawab Alhamdulillah. Pengen nanya dong, apa kabar iman, teman-teman? Ya, bagi yang baru masuk, boleh langsung di-mute ya. Khawatir bocor sehingga terdengar percakapannya di ruang Zoom kita malam hari ini. Nah ini Bunda Hartini, Blora. Alhamdulillah Ustadz, iman naik turun, benar. Karena imannya manusia itu mesti al-yazidu wa yanqus gitu ya. Ada nggak kalau orang yang imannya atau kelompok orang yang atau hamba Allah atau makhluk Allah yang imannya naik terus? Ada apa enggak? Imannya naik terus, ada apa enggak? Kayaknya enggak ada deh, Tat. Ada Bunda. Siapa? Imannya para anbiya wal mursalin, terlebih para ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Rasulullah Muhammad, itu imannya naik terus ya. Nah, alhamdulillah. Nah, kalau misalkan ada yang bilang, Ustaz, malaikat imannya gimana? Imannya itu stabil, nggak naik, nggak turun. Karena para malaikat itu memang diperintah Allah itu untuk taat. Dan nggak ada pembangkangan sedikit pun dari para malaikat. Nah, jadi kalau imannya yang lurus terus, itu imannya para malaikat. Kalau imannya yang turun terus, kira-kira ada apa enggak, Bapak Ibu? Allah. Yang mudah-mudahan jangan kita ya Bapak Ibu ya. Karena kalau imannya naik, apa yang turun terus itu adalah imannya orang-orang fasik, orang-orang kafir, dan juga ya para musuh-musuh Allah termasuk para iblis dan syaitan. Walaupun mereka beriman, tapi imannya declining terus. Buktinya apa? Mereka terus melanggar perintah-perintah Allah gitu ya. Nah, kalau kita mudah-mudahan tuh memang imannya naik turun, betul apa enggak? Al-yazidu wa yanqus. Al-yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Jadi kalau dibilang bagaimana caranya kita agar imannya naik terus dan kemudian menjaganya untuk tidak turun? Al-yazidu bil ta'ah. Iman kita akan naik kalau kita terus-menerus melakukan ketaatan. Ya, jadi melakukan ketaatan sekecil apapun itu pasti increasing our iman. Dan yang kedua adalah wayang kusubil maksiyah. Iman kita bakal turun kalau kita bermaksiat. Artinya maksiat sekecil apapun, kalau itu dilakukan, pasti itu akan mengurangi kadar iman kita. Jadi kalau dari situ sebetulnya kita akan temukan bahwa apa? Bahwa iman itu akan naik kalau kita terus disibukkan dengan ketaatan dan terus untuk meninggalkan segala apa yang menjadi kemaksiatan. Walaupun sekali lagi, apakah kalau kemudian orang yang beriman itu, apakah terus-terusan bahasanya dapat hidup enak terus?
atau bahkan diuji sama Allah. Karena kalau kita balik lagi ke Al-Quran, Quran surah Al-Ankabut ayat yang kedua, Allah bilang, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian manusia mengira telah mengatakan beriman kepada Allah sementara belum datang ujian bagi kalian? Nah, betul Bunda Wiwit. Seringnya diuji, Ustaz. Benar. Jadi orang beriman pun pasti ujiannya Allah akan hadirkan. Bahkan bisa jadi ujiannya lebih dari orang-orang yang nggak beriman. Karena kadar kualitas ujian itu, yang paling tinggi itu ya para anbiya wal mursalin. Lalu generasi setelahnya, sampai generasi setelahnya. Jadi kalau kita hari ini dirasakan, kok saya berat banget Ustadz hidup ya, kok ujian nggak selesai-selesai. Kita tuh belum ada apa-apa dibandingkan dari orang-orang sebelum kita hari ini. Makanya ketika kita nggak punya pemahaman yang seperti itu, bukan tidak mungkin hari ini kita banyak dihinggapi dengan kondisi yang kita sebut dengan istilah spiritual numbness. Mati rasa spiritual, teman-teman. Ada orang yang ketika dia kerja hanya sebatas kerja, tapi nggak punya makna. Dia sholat, sekedar sholat, menggugurkan kewajiban, tapi kemudian tidak menjadikan dia terjauhkan dari maksiat, kemungkaran, tapi justru malah berada di dalamnya. Dia bersyahadat, tapi nggak paham makna konsekuensi dari syahadatain itu seperti apa. Bahkan dia nggak paham, atau dia terputus rasa ketika punya keluarga, hanya cuma jadi bahasan perhiasannya di dunia, tapi nggak menjadi wasilahnya menuju surganya Allah. Sehingga tidak sedikit hari ini ada orang-orang yang terputus rasa. Kerjanya hanya sebatas kerja, ibadah sebatas ibadah, sholat cuma sekedar sholat, zikir dan doa, hanya gerak lisan tapi hatinya tak pernah tersampaikan. Akhirnya nggak heran kalau kemudian hari ini maksiat nggak berhenti-berhenti, kezaliman, kemungkaran, semakin hari kok semakin bertambah. Bunda Sulis, saat saya deketin diri lebih dekat selalu aja diuji Ustaz. Iya Bunda, tadi ayatnya kan jelas. Al-Ankabut ayat yang kedua, surah 29 ayat 2 ya. Jadi apakah kalian manusia mengira telah mengatakan beriman kepada Allah, sementara belum datang ujian kepada kalian? Dan kenapa kok dikaitkan dengan mati rasa spiritual, wilayah keimanan itu? Karena di antara seseorang imannya benar, ini masih ayat yang kedua tapi surahnya Al-Anfal. Karena kata Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah ketika idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Coba itu lihat. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah ketika mereka mengingat Allah, hati mereka itu tergetar. Ya. Jadi pemaknaan hati itu tergetar. Ya. Adalah ketika hatinya tergetar itu adalah ketika ada rasa takut di situ. Ada rasa penuh harap di sana. Ada rasa penuh dengan bahagia saat ia mengingat Allah. Nah pertanyaannya, apakah kita ketika zikir saat kita mengingat Allah, lisan kita terbasahi dengan mengucap asma Allah, kalimatut thayyibah, namun apakah itu juga mendorong hati kita tertawajuhkan kepada Allah? Karena kenapa sih kita perlu ngomongin hal ini? Karena kalau bicara masalah keinginan dan masalah yang hari ini
kita hadapi di dalam hidup. Tidak mungkin yang hidup itu hari ini bebas dari masalah, betul apa enggak? Termasuk kita yang ada di ruangan Zoom pada malam hari ini. Kalau Al-Fakir tanya, yang hadir hari ini apakah punya masalah? Boleh tulis di kolom chat. Ya, di Sidoarjo hadir, alhamdulillah. Masya Allah Bunda Lin, bahkan bukan hanya punya Ustadz, banyak masalahnya. Ya banyak Bunda Sulis, Masya Allah. Alhamdulillah punya Kang Ahmad Sopian Garut. Ya. Pertanyaannya, ada nggak yang nggak jawab itu nggak punya masalah? Ya Allah, Bunda Nur Munawarah, beranak cucu Ustaz. Masalahnya beranak cucu ya. Ini kayak cerita bakso beranak ini. Ya, alhamdulillah punya banyak Ustaz, ya Allah. Ada nggak, kalau gitu yang pertanyaan kedua, ada nggak yang hari ini hadir nggak punya masalah? Yang hari ini hadir di ruangan Zoom ini nggak punya masalah? Ada? Alhamdulillah punya masalah. Nggak ada. Punya Ustadz, tapi aku masalah hati. Masya Allah. Nah ini besok pagi lah kita bahas ya Bunda Novita ya. Kalau ikut AHA mentoring, insya Allah besok kita sudah pertemuan ke-9. Insya Allah kita ada 10 silsilah amalan hati yang sudah kita bahas. Ya, jadi punya Ustadz, kayaknya punya semua. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Punya masalah dengan diri sendiri Bunda Intan. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan ada yang bilang, Ustadz saya nggak punya masalah, maka saya pengen bilang, itulah masalahnya. Karena nggak mungkin orang yang hidup itu nggak punya masalah. Bahkan bukan hanya masalah, begitu juga keinginan-keinginan. Dalam kondisi sekarang, masalah keinginan finansial itu termasuk yang paling mengemuka. Baik masalahnya berupa hutang yang belum selesai, atau piutang yang belum terselesaikan, ataupun bahkan ekspektasi gaji atau salary naik, BBM naik, tapi kok gaji nggak ikut naik kan gitu. Tapi ketika kemudian masalah ini diteruskan, itu akan berdampak juga kepada wilayah relationship. Tidak sedikit hari ini kasus perceraian itu terjadi. Awalnya baik-baik aja ketika berada dalam zona nyaman secara finansial. Tapi ketika zona finansialnya tergoyahkan, itu bukan nggak mungkin relationship-nya mudah retak. Bukan hanya suami istri, orang tua anak, atasan bawahan, sesama kolega bisnis, itu juga hari ini muncul. Ya, bahkan termasuk di antara yang hari ini juga di antara masalah dan keinginan wilayah kesehatan. Inginnya sehat terus, namun qadarullah wa masyafa'al. Bukan tidak mungkin Allah menghadirkan dengan masalah-masalah yang hadir di dalam kesehatan kita. Ya, akhirnya bukan hanya masalah fisik. Karena yang hari ini kesehatan yang terganggu itu bukan hanya fisik, tapi emosional. Bahkan kalau kita belajar dari Ibnu Sina, maka Ibnu Sina itu mengatakan bahwa al-wahmu nisfudda wal itmi'nan nisfuddawa was-sabru bidayati syifa. Jadi delusi, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kehampaan, itu yang akan menjadi setengah dari penyakit. Karena hari ini banyak penyakit-penyakit yang kalau dilansir secara medis, nggak ketahuan, tapi dirasa ada. Bahkan salah satu yang paling sederhana itu kaitannya dengan masalah emosional itu yang marah-marah. Jadi kalau bahasa guru kami, sahabat kami, Ustadz Dr. Ramadanus, itu kalau seseorang itu marah, maka dia lagi shutdown seluruh sel-sel tubuhnya yang positif itu selama 5 menit untuk bisa recovery. Dan hari ini kalau orang yang mudah marah-marah, baperan, julid, bakhil, ini toksik jiwa ya. Dan ini bab toksik jiwa ini menarik, bahkan Rasulullah menjelaskan kisi-kisinya 15 abad yang lalu. Dan itu ada 2 toksik jiwa yang paling utama. Apa itu? Nah, insya Allah nanti kita bahas di kelas private pola pertolongan Allah ya teman-teman. Tapi yang ingin kita bahas di sini adalah ya gara-gara kondisi emosional akhirnya bahkan sekarang orang nggak peduli siapa dia.
bahkan agamanya apa, bahkan yang dia muslim, sampai kemudian ada mosi nggak percaya dengan agamanya sendiri. Dan inilah yang kita sebut dengan masalah dan keinginan wilayah spiritual yang hari ini banyak mengalami kekeringan-kekeringan. Terputus rasa dari orang lain, terputus rasanya dengan Allah, terputus rasa dengan makna dan tujuan di dalam hidupnya. Sehingga akhirnya dia hidup itu ibarat zombie. Hidup sih hidup, tapi dia tidak menjadikan hidupnya itu menghidupkan. Tapi dia hanya sibuk untuk menghidupi dirinya sendiri. Dan Syekh Jum'ah Amin di dalam kitab Manhaj Taghyir tadi pagi tak sempat kutip. Orang yang hanya berpikir kerdil tentang dirinya, untuk bahagia sebatas untuk dirinya, maka dia akan menjadi orang yang kerdil dan dia akan dikenal sebagai orang yang kerdil. Tapi kalau kita hari ini berpikirnya besar, siap menanggung amanah beban yang tidak ringan, karena kita yakin Allah tidak pernah ngantuk dan nggak pernah tidur, dan pasti memberikan balasan yang paling seimbang sesuai dengan apa yang kita lakukan, maka insya Allah kita pun akan meninggalkan legacy yang mudah-mudahan akan menjadi kebaikan yang menginspirasi untuk generasi-generasi berikutnya di belakang kita hari ini. Masya Allah, Bunda Nisa, inilah kami hadir untuk belajar gimana cara mendamaikan hati, pikiran, dan perasaan berdamai dengan masalah. Ya Masya Allah. Baik, Bapak Ibu Ayah Bunda, yang ingin saya sampaikan, terkait dengan masalah dan keinginan ini, kalau kita bahasakan gini, bahwa yang namanya kalau kita sekolah, nggak pernah ada yang namanya salah dalam soal ujian. Betul apa enggak? Tapi yang salah itu apa? Cara kita menjawab ataupun merespon dari soal ujian itu. Artinya kalau Allah bahasanya memberikan kita masalah atau kejadian, yang perlu kita garis bawahi adalah masalah atau kejadian apapun yang terjadi dalam hidup kita, pada dasarnya nilainya adalah netral. Sampai kemudian apa? Kita memberikan respon. Contoh, masalah kejadian macet. Ketika kita mau berangkat ke tempat kerja kita, kondisi jalan macet. Nah, di situ kan pasti menyediakan dua respon. Yang satu bisa jadi responnya positif, yang satu responnya negatif. Kalau responnya negatif, saat orang macet, itu gimana tuh? Merespon macet dengan respon negatif. Biasanya kan marah-marah gitu ya. Kesel, betul. Bang Muladi, Pak Muladi, marah-marah. Bunda Harti ngeluh. Iya, bahkan saking keselnya itu, ya Bunda Nisa, emosi, dia pencet klakson kenceng-kenceng, tet, 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 kan begitu ya. Ngomel, wah, keluar tuh semua kalimatnya. Kebun binatang, alam goib, keluar semua. Sebel, gemes. Ya, akhirnya dengan respon-respon negatif itu, ujungnya malah buat kita bahagia atau malah jadi sengsara gitu. Nah, kalau ujungnya membuat kita sengsara, kenapa harus kita responnya dengan yang negatif? Padahal bisa loh kita buat dengan respon yang, atau kita respon dengan respon yang positif ya. Nah, kalau kita macet nih, respon positifnya gimana? Kalau kita merespon positif. Nah, ini ya, jazakallah khair. Sengsara, susah sendiri, sengsara membawa duka. Wah, ini. Nah, Bunda Novita, padahal harusnya kita istighfar, sabar, banyak zikir. Ada yang terbaik loh dari Allah. Dengerin murotal, kalau saya dengerin kajian, Masya Allah. Kira-kira walaupun katakan macetnya belum terurai, tapi kondisi jiwa dan hati kita gimana tuh Bapak Ibu? Jauh lebih bahagia atau lebih sengsara? Tenang, tenang, yes. Dan inilah yang kita katakan. Bahwa masalah apapun
yang hari ini terjadi, apakah itu wilayah finansial, apakah itu hubungan, apakah itu kesehatan, apakah itu emosi, apakah itu spiritual, itu tergantung dari respon kita. Semakin berkelas kualitas respon kita, maka ini akan berpengaruh kepada semakin berkelas kualitas hidup kita, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau tadi responnya negatif, ujungnya akan kepada azab atau penderitaan. Bukan malah membawa kepada kebaikan-kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau kita responnya positif, berbaik sangka sama Allah, kemudian bersabar dengan kejadian yang terjadi. Bukan nggak mungkin. Allah hadirkan tuh malah jalan keluar yang bahkan menjadi keajaiban-keajaiban pertolongan yang Allah berikan di dalam hidup kita. Sehingga kita sering lihat, ada orang, misalkan ketika di kantor, masalahnya sama. Salary-nya dipotong 50% misalnya. Tapi kok yang satu tetap bahagia, kelihatan bisa senyum gitu ya. Tapi yang satunya lagi kok bawaannya ngerengut aja gitu kan. Akhirnya kerjanya jadi beban. Produktivitasnya turun. Peluang naik jabatan semakin mengecil. Apalagi naik gaji kan gitu. Tapi kalau dia enjoy, oke, saya dipotong 50%, tapi di luar sana masih banyak kok yang mereka lebih pintar dari saya, lebih baik dari saya. Tapi mereka nggak kerja lagi. Sehingga dia punya motivasi yang bagus, pekerjaannya lebih produktif, sehingga peluang naik jabatan dan naik gaji juga terbuka lebar kan gitu. Nah ya Bunda Harti, berusaha menerima takdir pas saya dipotong 50% saat pandemi. Karena kita yakin kok, jalan rezeki kita bukan hanya dari kantor kita. Walaupun bukan berarti kita nggak butuh ya. Tapi ketika kita hari ini mentokin kepada urusannya hanya sebatas dari satu jalan itu, padahal Allah punya banyak jalan. Itulah yang membuat kita akhirnya semakin gelisah, semakin berat di dalam menjalani aktivitas pekerjaan kita. Menerima apapun episode kehidupan saat ini, ridho dengan semua ketetapan Allah. Iya. Man rodiya falahu ridho, bahkan kata Nabi demikian. Siapa yang ridho kepada Allah, maka Allah pun akan ridho dengan hambanya itu. Masya Allah. Ya ini mudah-mudahan ini baru awal ya, Bapak Ibu Ayah Bunda, sahabat-sahabat Jannah. Karena materi yang akan kita bahas ini mudah-mudahan mendorong kita akhirnya menyadari. Respon itu kan ya jangan sampai hanya didasari karena ini dalam ilmu neurological level. Ya respon yang kita lakukan itu ada yang karena lingkungan, karena perilaku, karena keterampilan, karena keyakinan, karena nilai-nilai identitas dan spiritualitas. Gitu ya. Nah, jadi kita berharap tidak terjebak di tiga ini. Oh karena lingkungan saya begini, saya udah ikutan juga lah. Wong gaji saya dipotong 50% ya berarti kerjanya juga dipotong 50%. Enggak. Bahkan itu jadi behavior. No. Ya jadi perilaku, ikut-ikutan. Atau dia merasa skillsnya, jadi meresponnya itu hanya berdasarkan skills. Nah, saya punya keterampilan ini. Ya walaupun itu baik, tapi belum optimal. Makanya paling tidak, respon terbaik itu adalah ketika dia minimal dimulai dari beliefs. Ya, dari beliefs dia. Dari sistem nilai-nilai keyakinan yang ada di dalam diri. Berikut values-nya. Bahkan identitasnya itu apa, maka itu yang akan memberikan respon. Dan level yang paling tinggi adalah spiritualitas. Maka disinilah tadi banyak orang hidupnya pengen sukses. Tapi tadi ya bagaimana dia memahami kunci sukses itu kalau kita berada di lingkungan ataupun lingkaran orang-orang sukses. Itu kan environment. Bisa iya, bisa enggak peluangnya. Behavior, perilakunya. Oh perilaku orang sukses itu adalah ketika dia melakukan cara-cara yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Iya. Bahkan itu termasuk skills, menambah kapasitas. Tapi ketika hanya dilandaskan pada sebatas 3 level ini, dan ketika kejadian yang kita dapatkan hasilnya itu berbeda dari apa yang kita harapkan, maka kekecewaannya inilah yang membuat banyak orang tadi tertampar dengan kondisi-kondisi yang tidak nyaman. Tapi ketika dia berangkat dari yakinnya dia kepada Allah,
nilai-nilainya sebagai seorang ya Abdullah, menyadari identitasnya ini siapa yang diciptakan dari yang Maha Menciptakan, maka responnya itu akan mendorong dia kepada arah spiritualitas. Dan wilayah spiritualitas inilah yang paling tinggi. Kalau dalam bahasa kitab tauhid. Jadi spiritualitas ini bukan spiritualitas yang dimaknai oleh pemahaman orang-orang di luar sana. Tapi spiritualitas di wilayah PPA itu ya tauhid kita. Hubungan, konektivitas kita ke Allah. Bunda Sulis, mungkin Allah sedang menyiapkan yang lebih indah saat suami nggak kerja. Karena pandemi, usaha kecilku di rumah hancur, kena gempa Ustaz. Rumah pun hancur. Di saat bersamaan ibunda mertua meninggal dunia, alhamdulillah saya tetap yakin Allah pasti menyiapkan lebih indah, Masya Allah. Subhanallah, Bunda Sulis, semoga Allah kuatkan, Allah berikan yang lebih baik nantinya. Ya, kenapa? Karena ada yang lebih berat lagi kok dari kita. Siapa dia? Kalau bukan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bunda Hartini, silakan. Jadi, Bapak Ibu Ayah Bunda, maka hari ini kalau kita bicara, kenapa kita perlu bahas neurological level ini? Karena ini akan menghantarkan kita kepada banyak orang di luar sana, bahkan bukan tidak mungkin diri kita. Itu nggak sadar, ada satu kunci sukses yang banyak dilupakan oleh banyak orang. Jadi kalau bicara dalam wilayah beliefs, values, identity, sampai kemudian spirituality, maka kunci sukses yang terlupakan itu adalah kita nggak sadar bahwa kita hidup ini adalah menjadi hamba. Menjadi hamba. Kenapa jadi hamba? Yang jadi kunci sukses. 17 ayat 1. Allah membahasakan yang diperjalankan dalam Isra Mi'raj itu Rasulullah. Tapi Allah menggunakan pilihan kata itu bi abdihi, subhanalladzi asra bi abdihi. Artinya orang yang jadi hamba itu hidupnya pasti akan diperjalankan oleh Allah. Makanya kalau tadi Mas Tio ngingetin Ustadz 2014 ada di RCTI ya, waktu itu syiar akbar, alhamdulillah. Itu salah satu episode dalam hidup, dan itu cerita di balik itu lebih menarik lagi Mas Tio ya. Karena Al-Fakir waktu itu kerja di sebuah lembaga telekomunikasi terbesar kedua di Indonesia pada saat itu, dan kemudian karena adanya di wilayah Jakarta Barat, maka karena kita lebih banyak di sana, bersentuhanlah dengan keluarga-keluarga muslim yang ada di sekitaran Jakarta Barat sampai ke RCTI. Dan alhamdulillah, itu satu episode, makanya hari ini mau bicara di depan Zoom, dengan ada 100 orang, 200 orang, 1000 orang, 10 orang, 20 orang sama. Dan yang paling indah itu apa? Kalau kita ketemu langsung kok. Energinya itu terasanya tersambungkan gitu ya. Dan itu bagian, mudah-mudahan Allah memperjalankan. Karena kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali Al-Fakir itu bilang, ya Allah, hamba-Mu ini masih fakir ilmu ya Allah. Masih banyak kurangnya. Mungkin maksiatnya juga masih sering ya Allah. Tapi kenapa Engkau muliakan, Engkau mudahkan perjalankan hamba itu. Ya, diperjalankan, bisa sampai masuk dakwah di media, bisa sampai di platform-platform, ya, pengeboran minyak di Kepulauan Natuna, sampai bahkan Allah mudahkan untuk diperjalankan hingga sampai ke US dan Kanada di 2017 sampai 2019. Dan ini semua ada min fadli Rabbi. Bukan karena hebatnya kita Bapak Ibu, nggak ada. Allah yang jalani. Allah yang perjalankan. Dan bahkan orang yang menjadi hamba itu bukan cuma diperjalankan sukses di dunia, tapi juga sukses di akhirat. Akhir surat Al-Fajr. Ketika Allah menyeru, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Coba lihat.
di ujungnya itu. Siapa yang Allah perintahkan masuk surganya Allah? Yaitu mereka yang fadkhuli fi ibadi. Maka masuklah kalian ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, dan masuk ke dalam surga. Coba kalau kita hari ini ada orang yang kita hormati, atasan kita atau tokoh gitu ya, mempersilahkan kita silaturahim ke rumahnya, terus silakan Pak, Bu, masuk aja, silakan nikmati apa yang ada di sini. Wah, rasanya kan seneng banget ya. Apalagi kalau Allah yang mempersilahkan kita untuk masuk ke surganya. Pasti jauh lebih indah, Bapak Ibu. Maka inilah kunci sukses. Karena orang yang sukses diperjalankan Allah di dunia, dan kemudian Allah perjalankan dia, persilahkan dia untuk masuk ke dalam surganya dan dijauhkan dari nerakanya. Bahkan ketika dia jadi hamba, inilah kunci dasar hadirnya pertolongan dari Allah. Karena di dalam Al-Fatihah kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Maka Bapak Ibu, ayah bunda yang insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kemudian, lalu bagaimana kita memaknai bisa menjadi seorang hamba yang benar di hadapan Allah? Maka kalau kita membahasakan sederhananya itu, jangan letakkan P3K-nya itu kecuali hanya kepada Allah. Apa itu P3K? Pertolongan pertama pada kecelakaan, bukan ya. Tapi P3K itu adalah perhatian, kemudian pengakuan dan penghargaan, serta kasih sayang yang didamba olehnya itu hanyalah dari Allah. Bahasanya dia hidup itu hanya capernya sama Allah, menaruh perhatian ke Allah. Dia nggak sibuk caper sama makhluk. Karena orang yang dia sibuk caper sama makhluk, berharapnya kepada makhluk, adalah dia sedang mendesain patah hati yang disengaja. Dan ketika dia pengen diakui oleh orang lain, ketika dipuji dia terbang, dicaci dia tumbang, gitu. Maka capek karena dia akan selalu masking, pakai topeng dalam hidupnya. Tapi kalau dia pengennya sibuk diakuin sebagai hamba, selain dia caper, dia akan lakukan yang terbaik, gitu kan. Sehingga apa? Dia berharap Allah akan menghargainya sebagai hamba. Karena Allah Rabb yang maha menghargai. Allah punya asma asyakur yang maha mensyukuri. Jadi kalau hambanya itu bersungguh-sungguh, walladzina jahadu fina lanadiyannahum subulana, Allah akan bukakan pintu-pintu kemudahan bagi dia. Dan Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah, kasih sayang. Berikutnya adalah dia mengharapkan kasih sayang dalam hidupnya itu hanya disayangin sama Allah. Karena kalau Allah udah sayang, pasti yang ada di bumi juga akan menyayanginya sebagaimana di langit menyayanginya. Dan inilah makna menghamba. Menaruh perhatian, menyandarkan harapan, mengejar mati-matian. Kasih sayang, cinta, rahmat, dan ridhonya Allah di dalam hidup kita. Dan oleh karena itulah, bagaimana agar kemudian kita bisa jadi seorang hamba? Maka di sini, kata kuncinya adalah ada 3 prinsip kesadaran menjadi seorang hamba. Apa 3 prinsip kesadaran jadi seorang hamba itu? Yang pertama adalah dia sadar dirinya itu lemah. Tidak ada daya tanpa pertolongan Allah. Sehingga dia paham ketika mengucapkan kalimat thayyibah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan ketika kalimat Allah ini, la haula, tidak ada daya di dalam rangka menjauhi maksiat di dalam hidup kita kecuali dari Allah.
wala quwata, dan tidak pula kekuatan untuk bisa melaksanakan segala apapun bentuk kebaikan itu kecuali Allah izinkan. Contoh kan, kalau kita dengerin azan, pada saat azan berkumandang dari lafaz Allahu Akbar sampai asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, jawabannya kan sama dengan yang dikumandangkan. Tapi begitu ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Al-'aliyyil 'azim. Di ketika kita bisa menjawab la haula wala quwata illa billah, kita sadar bahwa kalau kita bisa sholat itu bukan karena hebat-hebatnya kita, Bapak Ibu. Bukan semata kita sehat, bukan semata kita punya waktu, tapi apa? Allah izinin kita masih bisa melaksanakan ibadah sholat. Karena kita sadar bahwa apa? Sholat ini akan menjadi validasi amaliyah kita di hari akhir. Awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah hari kiamat nanti adalah tentang sholat kita. Cuman bagaimana sholat kita hari ini? Apakah sholat kita sudah mencapai level khusyuk? Atau kalaupun kita belum sampai level khusyuk, sudahkah sholat kita itu ada rasanya, Bapak Ibu? Rasa menghamba kita sama Allah. Nah, kalau kita merasa belum, insya Allah kita sama-sama belajar ya. Di hari Ahad ini. Di kelas menemukan rasa di dalam sholat. Insya Allah bagi yang berdomisili di Jakarta dan sekitar. Karena Al-Fakir ketika bawakan materi itu dengan izin Allah ya, itu ngerasain jadi ngingetin kembali kepada diri ini. Jadi bukan hanya untuk siapa yang nanti ikut itu buat audiens, buat peserta, enggak apa-apa. Karena orang yang ketika dia sadar bahwa dirinya itu lemah, tidak ada daya tanpa pertolongan dari Allah, maka dia akan hilang arogansinya. Dia nggak sibuk ujub, ria, takabur, sombong, sum'ah, termasuk low frekuensinya di dalam kehidupan. Justru dia akan optimis. Karena apa? Ya nanti banyak kisah-kisah keajaiban, pertolongan Allah itu ketika dia sadar dirinya itu lemah. Bunda Maryam, ketika selesai melahirkan kan lemah gitu. Tapi karena dibersamai Allah, maka Allah memerintahkan Maryam itu menggoyangkan pohon kurma yang ada di sebelahnya, dan dengan izin Allah jatuh tuh kurma-kurma yang matang. Jadi jangan pernah kita pesimis dengan Allah. La taqnatu min rahmatillah, la tayasu min rohillah. Dan ini bisa terjadi kalau apa? Kalau kita sadar bahwa diri kita itu lemah. Yang kedua adalah sadar bahwa diri kita itu fakir. Nggak punya apa-apa kecuali semua punya Allah. Ya. Apapun yang hari ini kita miliki, bukan sesungguhnya itu kita miliki, tapi lagi dititipi. Kita cuma punya hak guna pakai, Bapak Ibu. Nggak ada yang punya hak milik kita. Kalaupun ada yang jadi hak milik kita satu, apa itu? Ya, kalau bahasa guru kita Mas Randy itu, yaitu adalah keinginan untuk memilih, free will, kebebasan untuk memilih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada kebebasan untuk memilih. Maka kalau kita lihat, inilah yang dilakukan oleh Nabi Musa pada saat ia keluar dari Mesir. Kenapa ia keluar dari Mesir? Insya Allah kita bahas di kelas private ya, di hari Sabtunya insya Allah. Nah, jadi ketika itu, Nabi Musa kemudian bersandar karena beliau nggak bawa bekal, sudah kehausan, kelaparan, dan belum makan siang, maka beliau doa, tapi doanya dalam surat Al-Qasas ayat 24 itu indah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Rabb, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang engkau turunkan. Dan akhirnya apa? Allah kasih semuanya. Allah kasih makan siang, Allah kasih tempat tinggal, Allah kasih pekerjaan, bahkan Allah kasih pasangan. Karena memang pada dasar kita manusia itu adalah hamba Allah yang fakir. Ya ayuhan nas,
Antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian semua adalah fakir yang selalu butuh sama Allah. Dan Allah dialah Rabb yang maha kaya lagi maha memuji. Maka oleh karenanya Bapak Ibu, Ayah Bunda yang disayang Allah, kalau kita merasa diri kita itu fakir, maka Allah yang akan mencukupkan untuk kita. Termasuk dalam wilayah rezeki. Sehingga akhirnya kita bisa lebih menikmati rezeki yang Allah berikan. Kita nggak sibuk dengan 2L. Less and loss daripada rezeki kita. Less itu ya ngerasa kurang terus. Loss, merasa kehilangan rezeki gitu. Enggak, jangan. Semakin kita merasakan diri kita fakir sama Allah, Allah yang akan mengayakan kita. Tapi ketika kita tunjukkan kefakiran kita di hadapan makhluk, maka Allah tambahkan kefakiran kepada dirinya. Maka oleh karenanya Bapak Ibu Ayah Bunda, yang terakhir, prinsip kesadaran sebagai seorang hamba itu adalah ketika sadar dirinya itu jahil, tidak tahu apa-apa tanpa petunjuk yang Allah berikan kepadanya. Sehingga bahkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari wa Muslim, Rasulullah mengatakan, laula anta mahtadaina. Ya Allah, sekiranya bukan karenamu, pasti kami nggak akan dapat petunjuk. Cuma sayangnya hari banyak orang yang sebetulnya dirinya bodoh, dirinya jahil, nggak tahu apa-apa, tapi sok tahu gitu. Di dalam menjalani hidup ini. Akhirnya apa? Terpeleset, tergelincir, terjebak di dalam lubang-lubang maksiat, kezaliman, kemungkaran. Maka dalam satu hadis qudsi bahkan dikatakan, ya, semua kalian itu tersesat kecuali siapa yang Allah berikan petunjuk. Makanya kalau nanti dengan izin Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya diizinkan untuk berada di surganya Allah. Ketika kita saling negor nih, Pak Ahmad Sofian, apa amalannya Pak? Sampai Bapak kemudian dengan izin Allah sampai di surganya Allah gitu. Maka jawaban dari penduduk surga itu bilang, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Maka para penduduk surga itu akan mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami surga ini, kami nggak akan dapat petunjuk kiranya kalau Allah nggak menunjuki kami. Maka Bapak Ibu hidup ini, kita butuh terus untuk berada di dalam jalan rel yang benar, dengan cahaya yang hakiki. Jangan sampai terjebak dengan cahaya-cahaya semu, sehingga sebagaimana yang Allah tadi sebutkan dalam salah satu hadits qudsi, wahai hambaku, kalian semua sesat kecuali orang yang telah kami berikan petunjuk. Maka hendaklah kalian minta petunjuk kepadaku, pasti aku akan memberinya. Fattakullah wa yu'allimukumullah. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, maka insya Allah akan mengajarkan kebaikan-kebaikan ilmu itu kepada kalian. Dan hari ini insya Allah Al-Fakir juga masih belajar Bapak Ibu. Sehingga ketika Al-Fakir dapat amanah untuk membersamai di kelas-kelas PPA, hakikatnya kita lagi sama-sama ngopi, ngobrol perkara iman.